Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini materi yang kita bahas hari ini yaitu sistem pencernaan. Ya, nah kalau kita berbicara tentang sistem pencernaan, maka kita berbicara tentang makanan. Ya, sebelum kita masuk ke alat-alat sistem pencernaan pada manusia, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu ya apa fungsi makanan bagi tubuh kita. Kenapa manusia membutuhkan makanan? Ya, kenapa hewan membutuhkan makanan? Nah, ini perlu kita tahu. Pada umumnya yang kita tahu bahwa fungsi makanan bagi tubuh kita adalah untuk menambah energi. Ya, itu yang pada umumnya diketahui oleh kita semua. Tapi perlu kita mengetahui lebih jauh lagi bahwa selain sebagai sumber energi pada kita, ada juga sebagai pembangun tubuh. Ya, dia membangun tubuh. Yang ketiga yaitu pelindung dan pengatur tubuh. Nah, ini fungsi makanan bagi tubuh kita. Jadi anak-anak harus memahami betul fungsi makanan bagi tubuh kita, bukan saja sebagai sumber energi, tapi ada juga sebagai bahan pembangun tubuh dan pelindung dan pengatur tubuh. Ini adalah fungsi makanan. Nah, ini bisa diperhatikan ada protein, ada mineral ya. Nah, ini merupakan sumber makanan yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Ini komposisi makanan yang sangat baik bagi tubuh kita. Oke. Kita lanjut. Ini merupakan alat pencernaan. Ya, alat pencernaan. Yang pertama, saluran pencernaan. Alat pencernaan yang dilalui oleh makanan contohnya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Anus ini merupakan fase terakhir. Ya, jadi alat pencernaan yang pertama itu dilalui oleh mulut. Jadi ketika kita makan, maka yang bekerja pertama kali adalah mulut. Ya, di situ terjadi proses kimiawi ya dan mekanik. Yang kedua, kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar yang pertama tadi kan saluran. Nah, kalau kelenjar pencernaan yang pertama, alat pencernaan yang menghasilkan getah pencernaan. Jadi kelenjar pencernaan adalah alat yang menghasilkan getah pencernaan. Kelenjar contohnya kelenjar ludah ya, kelenjar lambung dan hati dan pankreas. Nah, ini merupakan kelenjar-kelenjar dari pencernaan. Dari yang pertama ludah, ya, lambung, hati, dan pankreas. Kita lanjut. Ini sistem pencernaan pada manusia. Ya, bisa kita lihat. Ini mulut, kerongkongan, turun, ini lambung, ini hati ya. Ini usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Ini adalah merupakan fase terakhir. Pencernaan apa sajakah yang terjadi di mulut kita? Ini pertanyaan. Pencernaan apa sajakah yang terjadi di mulut kita? Pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi. Jadi gigi kita berfungsi untuk menghancurkan makanan. Ya, itu disebut dengan pencernaan secara mekanik. Nah, beda juga dengan pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan enzim pitialin. Enzim pitialin yang terdapat pada ludah. Nah, dihasilkan oleh tiga pasang kelenjar. Ya, ada 3 pasang kelenjar ludah atau yang disebut dengan saliva. Enzim pitialin ini berfungsi mengubah zat tepung menjadi maltosa atau glukosa. Nah, anak-anak itu harus memahami di materi pada bab ini. Jadi seperti yang tadi awal Pak Guru sudah katakan bahwa ada 2 proses pencernaan pada
mulut. Ya, yang pertama secara mekanik dan kedua secara kimiawi. Jadi kalau secara mekanik yaitu dia menghancurkan makanan. Kalau secara kimiawi itu dia menggunakan enzim. Ya, nah enzim ini dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar, ya, atau yang disebut dengan saliva. Nah, enzim pitialin ini dia berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi maltosa atau glukosa. Nah, ini bagian daripada gigi, rongga mulut, ya. Ini merupakan tonsil, lidah, gigi seri, langit-langit lunak. Ini uvula, ini disebut dengan uvula. Ya, ini merupakan susunan pada gigi. Ada 2 jenis gigi, yaitu gigi susu dan gigi permanen. Ya, kita lihat bagian daripada gigi susu. Ya, ini bisa dilihat. Yang pertama gigi seri. Ya, ini yang disebut dengan gigi seri. Yang kedua ini disebut dengan gigi taring. Nah, ini disebut dengan gigi taring. Nah, yang ketiga gerahan depan. Ini gerahan depan, ya. Nah, sementara yang terakhir 4 gigi gerahan belakang. Pada gigi susu tidak terdapat gigi gerahan belakang karena ini terdapat pada anak yang masih kecil, anak-anak, ya. Yang berikutnya susunan gigi. Bisa dilihat gigi susu. Jumlahnya adalah 20. Terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan gigi geraham 8 buah. Jadi 8 gigi geraham. Ini susunan gigi yang terdapat pada gigi susu atau gigi yang terdapat pada anak-anak. Nah, ini bisa dilihat, ya. Kita bisa lanjut. Nah, ini gigi dewasa. Gigi dewasa itu jumlahnya 32, terdiri dari 8 buah gigi seri atau gigi permanen, ya. 4 buah gigi taring. Nah, 8 buah geraham depan dan 12 buah geraham belakang. Ini merupakan susunan gigi. Ini dari sini. Lalu yang berikutnya fungsi gigi. Nah, ini nama gigi seri. Fungsinya memotong makanan. Gigi taring, fungsinya adalah merobek makanan, ya. Dan geraham atau gigi geraham, fungsinya mengunyah atau menggilas, menghancurkan makanan. Ini merupakan fungsi gigi. Jadi Pak Guru ulang, gigi seri itu fungsinya adalah memotong makanan. Jadi pertama makanan masuk akan dipotong oleh gigi seri yang ada di depan. Lalu gigi taring itu fungsinya adalah merobek makanan. Dan yang menghancurkan makanan adalah gigi geraham. Itu dia mengunyah dan menggilas makanan menjadi halus. Lidah. Kita kembali kepada lidah. Ini merupakan lidah. Nah, bisa dilihat bagian-bagian dari pengecap rasa pada lidah. Ini rasa asin, rasa asam, rasa manis pas ujung lidah, rasa pahit, rasa asin, ya, rasa asam. Nah, ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 perasa pada lidah. Lanjut, apakah fungsi lidah? 1. Sebagai pengicap rasa makanan. 2. Sebagai alat pemindah makanan. Yang ketiga, sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Nah, ini merupakan 3 fungsi pada lidah, ya. Sebagai pengicap rasa makanan, sebagai alat pemindah makanan,
dan yang ketiga sebagai alat bantu untuk menyerap makanan, ya. Jadi masuk ke lambung. Kita masuk ke kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat paring, tekak, ya. Ini pada kerongkongan terdapat paring atau disebut dengan tekak, yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal paring terdapat epiglotis, katup pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Jadi epiglotis ini atau katup pangkal tenggorokan ini, nah terkadang kita manusia pada saat makan sambil berbicara langsung kita batuk. Nah di situ makanan keluar melalui hidung. Nah ini akibat dari terbukanya katup pada tenggorokan, ya, atau yang disebut dengan epiglotis. Maka dari itu kalau bisa makan jangan berbicara. Nah ini merupakan mulut epiglotis, ini namanya epiglotis, ya. Nah, ini makanan ini merupakan masuk di kerongkongan. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. 2/3 bawah kerongkongan. Gerak peristaltik itu berfungsi untuk mendorong makanan hingga ke anus. Jadi ada gerak, ya, gerak makanan berjalan dari lambung atau dari usus halus ke usus besar itu disebut dengan gerak peristaltik. Nah, dia mendorong makanan, ya, hingga ke anus atau fase terakhir. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk sistem pencernaan pertama di pertemuan pertama. Insya Allah di minggu berikutnya kita akan selesaikan materi pembelajaran pencernaan makanan pada manusia. Semoga anak-anak bisa mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.